Hai, kembali lagi bersama saya Herna di masakan sehari-hari Cece Hongkong ya. Kali ini saya akan mencoba memasak dengan menggunakan bahan daging ikan ya. Sebelumnya kita tambahkan 3 sendok makan kecap asin, lalu gula 1 sendok, uciuvan ya atau lada bubuk, kecap ikan. Nah, saya menggunakan yang botolan seperti itu. Lalu tambahkan lada bubuk ya, tambahkan chicken powder, lalu diaduk hingga mengental ya. Aduk usahakan satu arah ya hingga elastis, diaduk terus sampai daging ikannya elastis. Lalu tambahkan daun bawang yang dipotong kecil-kecil ya, sebanyak 2 sendok. Kemudian diaduk sampai benar-benar elastis ya, sampai enggak lengket di wadah. Diaduk terus. Kiranya masih kurang lengket juga, saya tambahkan tepung sagu ya, 1 sendok teh tepung sagu, lalu aduk kembali hingga benar-benar elastis ya, tidak menempel di wadah. Sampai tidak lengket di wadah ya, sampai benar-benar berasa berat ya, elastis, kenyal. Kemudian kita siapkan terong ya, karena daging ikan itu akan kita isi dengan diisi ke dalam terongnya, maka posisi memotong terong seperti ini. Nah, jadi di daging ikannya itu diisi di tengah-tengahnya ya. Untuk terongnya kita potong sebanyak yang kita mau masak ya. Kalau saya hanya menggunakan 10 potong terong karena nggak terlalu banyak yang makan di rumah. Kita potong hingga selesai memotong, baru nanti kita isi ya. Selain terong kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu saya juga menggunakan cabai hijau panjang ya, dengan cara dibuang bijinya seperti ini, lalu dipotong. Untuk 1 potong itu saya potong 4, jadi 4 potong ya. Jadi untuk 1 buah cabai itu 8 potong. Kalau nggak mau dipotong juga nggak apa-apa sih, tergantung selera aja ya, karena saya lebih suka yang kecil-kecil gorengnya, lebih mudah. Nah, sekarang kita mulai untuk pengisian ya. Kalau sekiranya sulit nempel daging ikannya ke cabenya itu, bisa dengan cara cabenya dilumurin terlebih dahulu menggunakan tepung sagu ya, baru nanti tempelin daging ikannya. Kalau saya nggak perlu karena daging ikannya itu udah elastis ya, udah lengket gitu, kenyal. Nah, caranya gini,
sedikit aja, karena kalau banyak itu pas digoreng itu nanti daging ikannya ngembang ya, soalnya dia elastis. Nah, sedikit ya, setengah sendok teh itu. Seperti itu. Nah, untuk ini cabenya ya, kita ratakan ya. Kalau kebanyakan kita sisihkan ya, sekiranya rata aja ya untuk atasnya, jadi nggak terlalu banyak, soalnya pas digoreng itu pasti dia ngembang sih daging ikannya, jadi nggak perlu tinggi-tinggi ya, cukup rata seperti ini. Kembali diisi sampai selesai ya, sampai selesai semua diisi. Kalau masih ada sisa daging ikannya, kita bisa goreng daging ikannya dengan cara dibulat-bulat ya, nggak perlu pakai terong atau cabenya. Bisa juga dengan pare ya, pare biasanya saya pakai pare, tapi kali ini enggak. Pare itu tengahnya itu kan dipotong ya, terus tengahnya itu dibuang isinya, baru nanti diisi dengan daging ikan. Kalau untuk pare ya, tapi kali ini saya nggak pakai pare, cuma terong sama cabai. Seperti ini terus sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua ya, siap untuk digoreng. Nah, ini masih ada sisa ya, bisa digoreng tanpa terong atau cabai ya. Kita buat bulat-bulat gepeng ya, kita goreng. Nah, sebelum menggoreng itu pertama kita siapkan dulu wajan ya. Wajannya itu dipanasin dulu ya, jadi supaya nggak lengket nanti pas digoreng. Wajannya itu dipanaskan dulu, begitu panas, nah kecilkan apinya, baru dituang minyaknya. Jadi jangan penggorengan ditaruh terus dituang minyak, itu nanti jadi lengket ya pas saat penggorengan, pas saat menggorengnya jadi lengket. Begitu panas baru dituangkan minyak. Nah, biarkan sebentar ya, sekitar 1 detik atau 5 detik ya, supaya minyaknya panas dulu, jadi nggak langsung dimasukin. Nah, begitu minyaknya panas, nah baru dimasukin. Untuk menggoreng cabenya itu posisinya seperti ini ya, dibalik, jadi daging ikannya ada di bawah supaya dia nggak copot pas digoreng gitu. Jangan dibolak-balik, nanti daging ikannya lepas dari cabenya. Goreng semuanya sampai warnanya kecoklatan matang ya, baru diangkat. Nah, seperti itu ya teman-teman proses pembuatannya. Selamat mencoba.